Salam. Ya, kenapa kita tidak boleh mempelajari kitab Syekh Sahih Fauzan? Jujur kadang saya suka dengan fatwa beliau dari YouTube saya, Hebiki. Antum suka, itu nggak masalah, nggak ada yang melarang. Saya nggak ngelarang antum mempelajarinya, tapi kalau itu jadikan kurikulum, itu berbahaya. Apa sebab? Kita sudah buat kajian di Ribat ya. Silakan dicek kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan itu menyebut orang yang tawasul. Tawasul itu tidak masuk bab akidah dalam ajaran Ahlussunnah, masuk ke bab fikih. Adab berdoa, tata cara kaifiat berdoa. Beda tuh, kamarnya sudah beda. Oleh Syekh Shalih Fauzan ditaruh di bab akidah. Maka beliau punya definisi yang berbeda dengan ulama Ahlussunnah yang mayoritas, apalagi sufi. Kita bertawasul bukan nyembah Nabi, bukan minta ke Nabi, kita minta kepada Allah, nyebut. Jadi tawasul itu nyebut silsilah, tapi pendek langsung ke Nabi. Ya Allah, saya ini umat Engkau, umat Nabi Engkau, kekasih Nabi Engkau. Itu makna tawasul tuh. Maka disebut bijahi Rasulillah, nawatawassalu bika ya Muhammad ila Rabbi. Karena hadisnya ada. Dan itu sama, mau hidup mau mati tidak disebutkan di hadis itu. Hanya Syekh Albani aja yang ngarang-ngarang kan, membedakan antara hidup dengan mati. Itu kan di dalam zihinnya, dalam pikirannya Syekh Shalih Fauzan. Karena mereka taklid kepada Syekh Ibnu Taimiyah, katanya taklid nggak boleh. Emang di hadis Tirmizi itu disebutkan tawasul hanya boleh kepada yang hidup dan hadir, kan nggak ada lafaznya satupun. Itu ada dalam pemahaman istinbat. Kalau antum boleh istinbat, kenapa kita nggak boleh mengistinbatkan yang lain? Kalau dia boleh memahami yang tidak tertulis dengan pemahaman itu, kenapa kami nggak boleh? Mana jaminan kalau antum itu sama dengan Rasul, kita tidak sama dengan Rasul? Kan enggak. Kita punya sanad, itulah jaminannya. Antum sanadnya berhenti di Ibnu Taimiyah. Dan Syekh Ali Jum'ah nulis dalam kitab Al-Mutasyaddidun, Ibnu Taimiyah lah yang pertama kali membedakan antara Nabi hidup dan mati, sehingga tawasul menjadi berubah hukumnya. Hidup boleh hadir, kalau nggak hidup nggak hadir nggak boleh. Berarti bagi dia Nabi kalau mati mati. Itu kan suul adab itu. Lebih bertauhid orang Quraisy daripada orang yang bertawasul katanya. Ayo, dan itu menentang ayat Quran. Cuma nggak disadari. Kalau mereka sadar bisa kufur, tapi yang gue yakin mereka tidak sadar. Cuma mukhti. Jadi kita begitu pun bukan benci ke Syekh Shalih, beda aja. Kita berbeda dengan Syekh Shalih Fauzan, beda dengan Ibnu Taimiyah, bukan berarti kita benci mereka. Siapa yang berkalam la ilaha illallah, kita cinta mereka kok. Ya, irhamu fil ard. Tapi beda masa nggak boleh? Jadi kita beda bukan berarti benci, bro. Ya, beda bukan berarti benci. Kalau antum suka Syekh Shalih Fauzan fatwanya, itu bagus karena sesama mukmin. Tapi cinta apakah menghalangi antum mendengarkan kalam yang lain? Enggak kan? Nah, Syekh Shalih Fauzan punya definisi yang berbeda tawasul. Akhirnya kalau yang tawasul yang maksud Syekh Shalih Fauzan itu menyembah selain Allah, betul tawasul begitu syirik. Sepakat enggak? Kalau tawasul itu nyembah selain Allah, meminta ke selain Allah, sepakat enggak kalau itu musyrik? Dan kita tidak tawasul begitu. Tawasulnya Ahlussunnah nggak begitu. Paham? Jadi istilah sama, definisi beda. Yang kedua, Syekh Shalih Fauzan menyebut orang yang suka ziarah kubur, bertabarruk, mengambil berkah, itu dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Itu kalam apa tuh? Pantas seorang muslim menyebut muslim yang lain sebagai penyembah kubur. Bahkan muncul istilah kuburiyun. Ustadz kuburiyun gua. Jadi kita ini datang ke kubur, mendoakan yang dikubur supaya dapat berkah kita semua, supaya ingat kalbu itu kepada Allah dan kematian, disebut kuburiyun. Oh ternyata dia punya definisi lain, dia punya suuzon. Tasawurnya, definisinya, belajar mantik nggak? Ya, tasawurnya tentang tabarruk berbeda dengan tasawur ulama Ahlussunnah. Tasawur ulama Ahlussunnah, kalau datang ke kubur tidak boleh nyembah kubur. Kalau kita angkat tangan doain dia, bukan minta ke kubur. Kalau tabarruk bukan meyakini orang itu yang sahibul barokah, barokah dari Allah diturunkan ke orang itu.
Coba lihat mereka hari ini memuseumkan peninggalan Syekh Utsaimin, ya kan? Ya. Kok Utsaimin boleh dimuseumkan, dicintai, dijaga, kami kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Mengithafkan kata beliau. Ya, penanya, oh semuanya. Kok nggak boleh? Kalau kita punya kenangan dengan seseorang, lalu pemberiannya kita simpan, musyrik kan? Kita cium-cium, musyrik kan? Kalau itu musyrik, antum nggak cinta, antum nggak kenal bab cinta. Belajarlah kitab Raudatul Muhibbin karya imamnya antum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih. Itu bacaan kita itu, ya. Kita suka dengan buku-buku itu. Jangan-jangan ikut imam salafi tapi gak baca kitab salafi. Jadi silakan cintai semua syekh, tapi jangan cinta membuat ta'assub. Kami mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah, tapi mendapat faedah juga dalam beberapa kalam Ibnu Taimiyah. Khusus narkoba itu hanya bisa lewat kalam Ibnu Taimiyah. Imam Subki menganggap kalau ada bahan-bahan yang tidak cair maka bukanlah khamar. Bagi Ibnu Taimiyah, semua apapun, mau cair, mau bubuk, kalau memabukkan, mau asap, itu khamar. Itulah sebabnya kenapa daun apa nih, ganja itu bisa haram. Itu mazhab Ibnu Taimiyah. Di Indonesia fikih Ibnu Taimiyah diambil beberapa. Talak 3 sekaligus, jatuh 1, itu dipakai di KHI. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, waduh repot antum. Ya udah langsung bain kubro. Repot Bu ya.